Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, sering kita terjebak dengan cita-cita panjang umur, banyaknya harta, dan hal-hal lain yang sekiranya menurut pikiran kita membuat hidup kita itu lebih lama. Ada suatu kisah bahwa ada seorang yang ahli ibadah, dan karena ibadahnya yang sangat-sangat rajin itu, maka dia sudah merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Sehingga suatu saat dia memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Tuhan agar dia diizinkan untuk melihat iblis. Kita tidak tahu apakah kisah ini kejadian nyata atau kisah simbolik semata, tetapi di dunia tasawuf banyak kisah-kisah semacam ini. Nah, kemudian dia diingatkan oleh gurunya agar jangan meminta doa yang seperti itu. Jangan berdoa untuk bertemu iblis dan sebagainya, karena menurut sang mursyid itu belum tentu ketika seseorang itu dikarunia untuk bisa bertemu iblis atau setan, maka dia kuat untuk menghadapi tipu daya dari iblis itu. Dia disuruh untuk meminta keselamatan kepada Allah, baik itu keselamatan hidup dunia maupun keselamatan di akhirat. Tetapi si murid ini tetap ngeyel, dia tetap saja meminta kepada Allah agar dia dikaruniai penglihatan dan dapat melihat iblis secara nyata. Allah mengabulkan doa itu, orang ini bisa bertemu dengan iblis. Dan kemudian iblis ini berkata kepada sang abid, sang hamba ini, engkau bertemu denganku dan sekarang sudah bertemu, apa yang kamu inginkan? Lalu sang hamba ini berkata, aku ingin dengar kabar berita gaib tentang diriku. Toh kamu kan tahu apa yang terjadi di alam gaib. Iblis ini kemudian berkata, menurut yang aku tahu tentang dirimu bahwa kamu akan hidup selama 100 tahun lagi. Nah, ternyata orang ini terjebak dengan rayuan iblis ini. Orang ini kemudian mempercayai apa yang dikatakan iblis. Lalu dia punya pikiran, toh hidup saya masih 100 tahun lagi, maka tidak perlulah saya beribadah seperti kemarin-kemarin. Saya akan beribadah seperti kemarin kalau saya sudah mendekati tahun yang ke-100 dari hidup saya. Dan tipuan-tipuan sejenis ini ternyata banyak di sekitar kita. Misalnya ketika kita berulang tahun, maka banyak orang mengatakan selamat ulang tahun, lalu berkata panjang umurnya dan sebagainya. Kita terlenakan dengan itu. Kita juga kadang diberikan doa-doa taul umri, ya Allah panjangkanlah umur saya dan sebagainya. Boleh saja permohonan seperti itu kita ajukan, tetapi jangan menjadi obsesi dan jangan punya anggapan bahwa doa-doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, karena faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seseorang itu sudah sampai pada batasnya, maka batas umur itu tidak bisa diundurkan dan juga tidak bisa didahulukan. Setiap ulang tahun mungkin saja ada doa-doa panjang umurnya, tetapi itu tidak bisa membatasi kekuasaan Allah atas ajal kita. Allah punya sunatullah, yang sunatullah ini tidak bisa dilanggar. Semuanya akan kembali kepada hukum atau sunatullah itu. Nah, orang ini kemudian punya anggapan bahwa dia ini akan hidup 100 tahun seperti yang dikatakan iblis, sehingga dia menunda-nunda ibadahnya, dan ternyata tidak lama setelah itu dia meninggal dunia atau mati. Dan dia mati dalam keadaan tidak beribadah, karena dia akan beribadah menanti waktu kalau sudah dekat dengan ajalnya. Apa nasihat yang bisa kita perlu dari kisah tersebut? Bahwa kita ini jangan sampai merasa bahwa umur kita akan panjang dalam hal beribadah kepada Allah. Dan juga jangan merasa panjang umur karena lamunan-lamunan yang ada dalam diri kita.
Entah itu karena kita mampu menjaga kesehatan, kita mampu memakan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan gizi banyak, sehingga dengan terjaminnya gizi itu dengan diet dan sebagainya, maka kita akan merasa untuk dipanjangkan umurnya. Lamunan-lamunan seperti ini harus kita buang dari dalam diri kita, karena Allah sudah menetapkan batas usia kita. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah bahwa janganlah kita ini suka menunda-nunda amal kebajikan, menunda-nunda ibadah kita untuk menanti saat yang tepat, menanti kali waktu yang lain dan sebagainya. Karena ajal tidak pernah kula nuwun, ajal tidak pernah meminta izin ketika datang kepada kita, entah kita sedang dalam keadaan beribadah atau tidak, ketika ajal datang kita tidak bisa menolak. Sehingga ketika kita punya kesempatan untuk beribadah, kita punya waktu untuk berbuat baik, maka saat itulah harus segera kita lakukan. Jangan kita tunda besok atau besoknya lagi, karena amal baik hari ini adalah untuk hari ini, dan amal kebaikan yang kita lakukan besok adalah untuk hari esok. Sehingga kalau kita menunda satu amal kebajikan, maka kita berarti sudah kehilangan satu kesempatan untuk beramal baik. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.